ada satu dua nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan dengan khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya. Perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan. Arahannya nanti Pak Prabowo katanya nanti yang menyampaikan langsung. Tapi biasanya kalau kan ada kayak fokus-fokus atau tantangan. Ya fokusnya untuk strategi pertahanan lain. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sejumlah langkah konkret dalam membentuk kabinet pemerintahan mendatang. Sebelum pelantikan 20 Oktober sudah melakukan berbagai pertemuan dengan 108 tokoh yang digadang-gadang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran. Lantas bagaimana jalannya roda pemerintahan kabinet Prabowo Gibran ke depannya? Bersama saya Andi Rezaldi, inilah sorotan utama selengkapnya. Pemirsa, menanti langkah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka dalam membentuk kabinetnya untuk pemerintahan mendatang sebelum pelantikan 20 Oktober ini cukup menjadi sorotan. Karena memang seperti beberapa waktu yang lalu ini ada 2 hari yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan memanggil sejumlah tokoh untuk seperti melakukan tes atau pencocokan apakah tokoh-tokoh tersebut akan menjadi menteri di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakebuming Raka. Untuk membahasnya terkait dengan hal tersebut, kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam, Bang Ab. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Bang Ab, ini kalau mencermati terkait dengan langkah yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini total kalau berdasarkan catatan ini ada 108 tokoh yang dipanggil dalam 2 hari. Tanggapannya gimana Bang Ab? Ya, Presiden terpilih Prabowo Subianto ternyata sudah bekerja secara jauh lebih cepat untuk segera memaksimalkan pemerintahan yang akan beliau geluti, yang rencananya nanti tanggal 20 Oktober akan segera dilantik. Dan saya mencatat gerak cepat Pak Prabowo ini merupakan catatan sejarah, menjadi yang pertama tradisi seorang presiden terpilih membentuk kabinetnya sebelum yang bersangkutan dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebelum-sebelumnya tradisi semacam ini belum ada. Tradisi yang dilakukan Pak Prabowo ini menjadi yang pertama kali, yaitu mencoba untuk membentuk kabinetnya dengan cara memanggil nama-nama yang beliau pandang sebagai sosok-sosok yang nantinya akan cukup memiliki kapasitas mengerjakan sesuai dengan visi misi Pak Prabowo, dan itu semua dilakukan sebelum Pak Prabowo sendiri dilantik secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kita tahu kemarin Pak Prabowo pada hari Selasa memanggil 49 nama calon menteri yang kira-kira kalau kita nanti membayangkan seperti apa orang-orang atau sosok yang akan membantu Pak Prabowo, hari Selasa itulah yang nanti akan bisa kita jadikan rujukan sebagai representasi calon menteri yang akan mendampingi Pak Prabowo. Kemudian pada hari Rabu, Pak Prabowo juga memanggil sebanyak sekitar 59 nama yang akan nantinya diproyeksi menduduki wakil menteri
atau nanti menjadi pimpinan badan atau pimpinan lembaga negara. Jadi total memang kemarin yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menyatukan visi dan misi terkait pemerintahan ke depan itu berjumlah sekitar 108 orang. Akan tetapi kalau kita merujuk pada informasi yang diberikan oleh sosok-sosok yang cukup bisa kita jadikan rujukan dalam penyusunan kabinet, misalnya Ketua Harian Partai Gerindra Bang Sufmi Dasko Ahmad, yang menyatakan ternyata dari nama-nama yang akan dipanggil ini belum sepenuhnya final untuk nantinya akan menjadi orang-orang yang dipilih sebagai menteri di kabinet Pak Prabowo. Masih ada nama-nama lain yang menurut pengakuan Bang Dasko akan memungkinkan untuk masuk dalam kabinet, dan nama-nama yang sudah ada posisinya masih cukup dinamis. Nah, kalau kita melihat dengan postur tokoh-tokoh yang dipanggil ke Kartanegara jumlahnya lebih dari jumlahnya cukup banyak, maka kita sudah bisa membayangkan bahwa memang Pak Prabowo membutuhkan banyak tenaga untuk membantu pemerintahan beliau dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misinya, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau melihat ya yang diundang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini total kalau tadi Bang Ab bilang ini ada ratusan, artinya postur yang akan terbentuk gambarannya dalam kabinet Prabowo Gibran ini akan ada banyak sekali posisi yang akan ditempati, Bang Ab. Ini yang juga menjadi sorotan publik, banyaknya tokoh atau banyaknya susunan kabinet dari Prabowo Gibran. Sebenarnya kalau penilaian Bang Ab sendiri, seberapa efektif ke depannya nanti dalam pengelolaan kabinet ke depan, Bang Ab? Ya, saya bisa memahami ya dan mencoba untuk membayangkan ketika berada di posisi Pak Prabowo dengan situasi yang akan kita hadapi ke depan gitu ya. Memang banyaknya nama-nama yang telah dipanggil Pak Prabowo ini banyak menimbulkan ya beberapa kalangan memaknai ini sebagai sesuatu yang tidak akan memberikan efisien. Namun ketika saya membayangkan ada di posisi Pak Prabowo misalnya, tantangan kita ke depan itu tidak biasa-biasa aja. Jangan lupa Mas Andi, kita ini adalah negara yang memiliki luas wilayah hampir 2 juta kilometer persegi. Ini luas wilayah yang tidak main-main. Kalau negara-negara Eropa disatukan itu, maka luas wilayahnya mirip dengan luas wilayah Indonesia. Ini kemudian masih diisi oleh kurang lebih 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Kemudian kita memiliki luas wilayah zona ekonomi eksklusif hampir 6 juta kilometer persegi. Dengan ragam suku bangsa kita punya sekitar hampir 1.340-an suku bangsa. Itu artinya kita memiliki potensi kekayaan bahasa sekitar lebih dari 1.340-an bahasa. Dengan luas wilayah yang cukup besar, kemudian jumlah keragaman kita juga cukup luar biasa banyak. Tentu proses pengelolaannya membutuhkan banyak tangan untuk bisa turun terlibat sebagai upaya melakukan perbaikan. Tentu tantangan-tantangan yang akan dihadapi akan lebih banyak dengan luas wilayah yang dengan begitu lebar. Kemudian belum lagi kita ini menjadi negara kepulauan, daratan satu dipisahkan oleh laut untuk bisa menuju ke daratan yang lain, dan tentu ini sebuah pengelolaan yang tidak sederhana. Banyaknya orang yang harus turun terlibat agar pengelolaan ini menjadi efisien. Saya melihat itu tujuan utama Pak Prabowo dalam rangka untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan. Itu alasan nomor satu yang bisa saya lihat kenapa Pak Prabowo begitu banyak mencoba melibatkan nama-nama tokoh kompeten yang ada di Indonesia. Alasan nomor dua, tentu kita semua sudah tahu Pak Prabowo sangat ingin bahwa pemerintahan yang beliau kelola ke depan adalah menomorsatukan keutuhan. Kalau kita sering dengar di pidato Pak Prabowo adalah kita harus membangun persatuan. Nah, cara paling
sederhana yang bisa kita lihat dari upaya Pak Prabowo ini adalah mencoba untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia agar mau ikut turun terlibat dalam pengelolaan Indonesia masa depan. Itu kenapa 8 parpol berkursi di parlemen, sinyalemen kuat, mereka semua akan berada mendukung pemerintahan Pak Prabowo yang representasinya bisa kita lihat dari pemanggilan nama-nama calon menteri, wakil menteri, atau yang akan menduduki kepala badan atau kepala lembaga negara. Meskipun dari 8 parpol yang berkursi di parlemen, saya melihat kemarin untuk hari Selasa dan hari Rabu belum ada nama dari perwakilan Partai Nasdem, belum ada perwakilan dari PDIP. Kalau dari PKS memang menyodorkan nama profesional, misalnya Profesor Shirley itu adalah tokoh yang memang di-endorse oleh PKS. Akan tetapi kalau kita merujuk pada pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada hari ini, pada hari kemarin ya, pada hari Kamis, ternyata Budi Gunawan, Pak BG yang awalnya dalam proses pemanggilan atau penyamaan visi di Kartanegara hari Selasa dan hari Rabu, beliau yang kuat disinyalir akan masuk kabinet tidak juga hadir karena masih ada di luar kota. Ternyata pas proses pembekalan, Pak Budi Gunawan sebagai representasi orang paling dekat dengan Bu Megawati hadir. Tentu ini menjadi indikator kuat bahwa PDIP selangkah lagi mungkin akan segera bisa bergabung dengan pemerintahan. Nah, ini agak cukup berbeda memang dengan Nasdem yang Pak Surya Paloh sudah menyatakan meskipun Nasdem akan berada di bawah pemerintahan dan mendukung kabinet Prabowo Gibran, namun untuk sementara waktu Nasdem tidak akan mengirimkan nama untuk dimasukkan dalam susunan kabinet. Tapi secara keseluruhan, upaya persatuan yang digaungkan oleh Pak Prabowo benar-benar direalisasikan dengan cara berhasrat untuk merangkul semua kekuatan politik yang ada di Indonesia, baik itu yang berkursi di parlemen maupun yang tidak berkursi seperti PSI, Partai Gelora, dan beberapa partai lain yang nama-nama ketika pemanggilan kemarin ada representasinya, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau mencermati dari tokoh-tokoh tadi, kalau Bang Ab bilang ada Budi Gunawan gitu ya, ini sebagai representatif dari bergabungnya PDI Perjuangan dalam kabinet Prabowo dan Gibran. Tapi sebelum kita ke sana Bang Ab, ini kita ingin mereview dulu terkait dengan beberapa tokoh atau sejumlah tokoh yang jumlahnya 108 tokoh ini yang tiba di Kertanegara. Ini kalau kita bisa melihat rata-rata adalah menteri dari Presiden Jokowi. Kemudian juga yang disoroti adalah hadirnya influencer, beberapa tokoh influencer seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Ini sebenarnya Prabowo dalam kabinetnya ini gambarannya mau seperti apa? Kemudian juga ada beberapa tokoh muda yang diundang seperti Giring Ganesha dari PSI, kemudian juga ada Angga Raka Prabowo yang sekarang sudah menjadi Wamenkominfo gitu. Bang Ab melihatnya bagaimana Bang Ab? Ya, kalau kita melihat memang sosok-sosok yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu tetap menjadi representasi dari komitmen Pak Prabowo untuk mengusung tagline sebagai keberlanjutan program pemerintahan yang sudah ada, yaitu melanjutkan program Pak Jokowi. Kalau kita lihat memang masih ada 16 nama calon menteri yang dipanggil oleh Pak Prabowo merupakan menteri yang masih aktif di kabinet Pak Jokowi, dan nama-nama ini nanti yang akan bisa menjadi representasi. Apakah ini murni dari endorse Pak Jokowi? Tidak juga. Dari 16 nama ini saya melihat memang ada beberapa yang sudah bekerja memenangkan Pak Prabowo dalam kontestasi kemarin, tapi memang beberapa nama juga sepertinya ada diskusi mendalam dengan Presiden Jokowi. Tapi melihat situasi yang ada, masih ada 16 menteri di era Pak Jokowi yang kemudian dipanggil kembali oleh Pak Prabowo, ini menjadi sinyalemen kuat bahwa Pak Prabowo masih berkomitmen untuk melanjutkan semua program-program Pak Jokowi. Itu nomor satu. Kemudian nama-nama lain, memang di media sosial saya mencermati banyak menimbulkan polemik, misalnya pemanggilan Raffi Ahmad, kemudian Gus Miftah, kemudian beberapa nama Mas Angga dan lain-lainnya yang tone-nya memang agak cukup sedikit
bernada peyoratif gitu ya, Mas Andi ya. Namun lagi-lagi Mas Andi, sebagaimana diskusi kita pertama-tama, saya selalu meyakini bahwa individu-individu manusia selalu memiliki keunggulan di sektornya masing-masing. Kita harus cukup memahami bahwa saat ini generasi Z dan Alpha sangat mendominasi dalam konteks dunia digital. Tentu sosok-sosok yang cukup mumpuni dan bisa mengerti serta memahami karakter-karakter mereka dalam memainkan media sosial, ada baiknya dirangkul Pak Prabowo untuk menjadi salah satu yang akan mengurusi sektor itu. Saya melihat misalnya dipanggilnya Raffi Ahmad, kemudian dipanggilnya Mas Angga, ini sebagai representasi dari kalangan-kalangan anak muda generasi milenial dan Z untuk bisa mencoba mewadahi ide-ide kreatif mereka di dunia digital. Dan kita tahu memang beberapa nama ini juga dalam konteks kemampuan di sektor ini sudah terbukti ketika membantu Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Kemudian ada lagi nama seperti Bu Sri Mulyani. Ini juga tokoh yang tidak sembarangan. Misalnya Sri Mulyani ini kan 2 kali di era pemerintahan Pak SBY tidak tergantikan, dilanjutkan di 2 era pemerintahan Pak Jokowi, jadi 10 tahun di pemerintahan Pak SBY, 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi, dan sepertinya akan diminta tolong kembali oleh Pak Prabowo di periode pemerintahan pertama ini. Ini juga sosok-sosok yang cukup capable di dunia keuangan dan jejaring internasional, khususnya di bidang ekonomi dan perbankan. Nah, nama-nama ini saya memang melihatnya sebagai upaya Pak Prabowo untuk menempatkan kekhasan sektor untuk diurus oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Jadi inilah kenapa Pak Prabowo saya melihat memiliki hasrat kuat untuk menempatkan orang-orang yang meskipun ini kemudian berkonsekuensi untuk membesarnya kabinet yang akan beliau pimpin, namun dengan besarnya urusan, luas wilayah, dan berbagai tantangan yang akan dihadapi, tentu turun tangan dan keterlibatan semua pihak sangat diperlukan guna segmen-segmen urusan yang akan dikelola Pak Prabowo nantinya bisa tertangani secara maksimal. Baik, Bang Ab, ini kalau nanti kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan gambaran bagaimana kabinet dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka lebih mendalam lagi, namun usai jeda tetap di sorotan utama. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, masih di sorotan utama Sinpo TV terkait dengan bagaimana jalannya roda pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sebelum pelantikan 20 Oktober ini sudah banyak sekali gambaran wajah-wajah tokoh yang digadang-gadang akan mengisi dari pemerintahan Prabowo Gibran. Masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Aap. Ini kita melanjutkan terkait dengan tadi sebelum kita terpotong jeda ya Bang Aap, ada nama Sri Mulyani yang Bang Aap tadi bilang ini posisinya tidak pernah tergantikan. Sebenarnya nilai plusnya ini apa Bang Aap dari Sri Mulyani ini? Ya, Bu Sri Mulyani ini agak cukup khusus ya gitu, karena kemampuan beliau dalam pengelolaan atau dalam roda ekonomi dunia cukup mapan gitu. Beliau ketika sempat tidak mengabdi untuk Indonesia, dipercaya oleh Bank Dunia untuk menjadi salah satu direktur, dan itulah kenapa kemudian Bu Sri Mulyani memiliki kemampuan yang tidak banyak oleh dimiliki orang Indonesia seperti beliau. Kemampuan mengatur sektor finansial ini memang menjadi faktor paling krusial. Apalagi ke depan Pak Prabowo harus melakukan efisiensi cukup ketat terhadap adanya APBN yang akan kita kelola. Kita tahu APBN kita tidak mencapai 4.000 triliun, di mana kita sudah tahu 1.000 triliunnya sepertinya akan sudah dialokasikan untuk membayar bunga dan hutang setiap tahun. Kemudian nanti 1.000 triliunnya akan dibuat untuk belanja rutin, praktis untuk melakukan pembangunan tinggal sekitar 1.300 triliunan. Dan ini harus dikelola secara baik oleh Pak Prabowo untuk melakukan roda ekonomi ke depan. Itu kenapa Pak Prabowo kemudian membutuhkan orang-orang yang cukup bisa melakukan penetrasi di sektor pengumpulan dana, yaitu bagaimana meningkatkan nilai lebih dari SDA yang selama ini, kalau bahasa Pak Prabowo dalam kampanye itu bocor gitu. Artinya bocor ini bukan dikorupsi, akan tetapi nilai sumber daya alam kita itu yang kalau seandainya smelternya ada di Indonesia, proses penyulingan, proses pemurniannya ada di Indonesia, maka nilai tambahnya akan sangat luar biasa besar. Karena kita tahu pengelolaan SDA kita, tambang misalnya, yang kita ekspor itu dalam bentuk tanah murninya yang kemudian kita kirim ke luar negeri. Coba bayangkan kalau seandainya itu bisa dikelola, langsung smelternya ada di Indonesia, tanah yang dikeruk itu tidak hanya misalnya isinya emas, tidak hanya emas kandungan yang ada dalam tanah itu. Ada bauksit, ada nikel, ada uranium, ada yang lain-lain, yang semestinya itu bisa menjadi nilai tambah yang cukup luar biasa bagi pemanfaatan SDA kita dalam rangka untuk menambah pendapatan negara. Nah, proses-proses yang seperti ini, sosok Bu Sri Mulyani dalam pengelolaan finansial sudah cukup pengalaman, jejaringnya cukup mapan di sektor domestik dan internasional, kemampuan finansial dalam memanajemen ini sudah terbukti selama 20 tahun, 2 periode presiden yang berbeda, dan tentu ini Pak Prabowo cukup menempelkan nama-nama yang akan magang untuk melakukan pengelolaan ke depan, namun mentornya masih harus Bu Sri Mulyani. Baik, Bang Aap, ini kalau kita menyoroti terkait dengan tadi Sri Mulyani, kemudian juga ada beberapa tokoh yang dinilai ini kalangan profesional, tapi ini juga turut menjadi sorotan. Apakah dari pemanggilan 108 tokoh ini banyak menjadi sorotan adalah apakah ini bentuk dari akomodasi politik yang dilakukan oleh Prabowo Subianto? Dan dikuatkan dengan kalau dari statement Ketua Harian DPP Gerindra Dasko ini juga membantah bahwa sebenarnya ini 38% adalah untuk kalangan politik dan sisanya untuk kalangan profesional. Tanggapannya bagaimana Bang Aap? Ya, kalau kita merujuk pada informasi yang sudah diberikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, bahwa komposisi kabinet Prabowo Gibran ke depan 38% akan diisi oleh kalangan dari kekuatan politik yang ada. Mungkin ini dari 8 parpol di parlemen, kemudian parpol-parpol yang juga tidak memiliki kursi di parlemen. Komposisinya seperti apa? Kita masih harus menunggu nanti tanggal 21 ketika ini diumumkan. Karena saya juga meyakini Mas Andi bahwa nama-nama yang sekarang dipanggil ini belum tentu juga akan sahih 100% akan menjadi representasi pembantu Pak Prabowo di sektor menteri,
khususnya 49 nama yang sudah dipanggil pada hari Selasa. Karena apa? Kalau kita merujuk pada informasi yang diberikan oleh Bang Dasko, bahwa ternyata nama-nama ini masih dinamis dan finalisasinya masih akan terus dilakukan. Karena menurut pengakuan beliau juga, nama-nama yang saat ini dipanggil masih ada juga yang sebetulnya belum melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo, dan posisinya tentu jika kemudian PDIP nanti akan bergabung, posturnya akan relatif berubah. Selain nama Pak Budi Gunawan, kita dengar cukup santer juga nama Abdullah Azwar Anas juga turut akan menjadi paket dari PDIP, dan bendara PDIP sekarang Bang Oli Dodo Kambe juga akan menjadi salah satu nama yang akan mengisi pos kabinet. Tentu nama-nama ini saya masih meyakini akan masih ada perubahan, dan ini kita harus tetap menunggu Mas Andi untuk tanggal 21 Oktober seperti apa postur nanti yang akan benar-benar dieksekusi oleh Pak Prabowo. Baik, Bang Ab, ini kalau dari segi pemanggilan dari para calon kabinet atau calon menteri dan calon wamen dan juga kepala badan, ini kalau kita perhatikan dari zaman periode Presiden Indonesia, ini adalah langkah yang baru, Bang Ab. Seperti juga pembekalan terhadap menteri-menteri, ini seperti sudah disiapkan oleh Prabowo Subianto, gambarannya adalah supaya satu visi, satu misi agar semuanya selaras. Ini kalau Bang Ab menilainya seperti apa, Bang Ab, melihatnya? Ya, kita menjadi cukup optimis Mas Andi dengan rute pembentukan kabinet yang dimulai oleh Pak Prabowo, bahkan tradisi baru dilakukan sebelum presiden terpilih dilantik. Pak Prabowo sudah memanggil 2 kali calon-calon menterinya yang kita tahu Selasa dan Rabu kemarin, yang itu dilakukan seminggu, sepekan sebelum beliau sendiri dilantik secara resmi menjadi presiden. Kemudian beliau ini saya melihat seorang organisatoris yang handal, karena memang pengalaman beliau di sektor ketentaraan cukup lama. Beliau ini adalah Danjen Kopassus yang memang sudah banyak memimpin operasi-operasi penting keamanan di Indonesia, sehingga untuk organisasinya sepertinya cukup mapan. Kita tahu menyatukan misalnya posturnya lebih dari 40 kabinet nanti akan menteri yang akan beliau pimpin, tentu ini membutuhkan penyatuan visi yang cukup memadai agar apa yang ada di kepala Pak Prabowo betul-betul bisa diterjemahkan secara mapan oleh calon pembantunya. Satu-satunya rute adalah pemberian arahan secara face to face. Itu kenapa setelah kemarin parade panjang selama 2 hari, nama-nama tokoh yang akan diminta Pak Prabowo untuk menjadi pembantu beliau, menjadi menteri, wakil menteri, dan pengisian ketua lembaga dan badan, dilanjutkan oleh beliau dengan memberikan pembekalan selama 2 hari kemarin, yaitu hari Rabu dan Kamis yang akan dilakukan di Hambalang. Kemarin kita lihat beberapa pernyataan tokoh-tokoh yang selesai dari pembekalan menyatakan yang memimpin untuk memberikan pembekalan Pak Prabowo sendiri ingin menyamakan visi, terutama hasrat Pak Prabowo untuk segera kita bisa gagah berdiri dengan mengentaskan kemiskinan secara nihil, jadi menolkan kemiskinan yang ada di Indonesia karena kekayaan alam kita sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Maka visi ini perlu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo kepada calon-calon pembantunya agar frekuensinya tidak berbeda gitu. Tentu nanti yang kita tahu sebagaimana ucapan Ketua Harian Profesor Sumi Dasko Ahmad bahwa komposisi kabinet ini merupakan perwakilan dari kekuatan politik yang ada, mengakomodasi sebagai langkah untuk menciptakan stabilitas politik, tentu ada frekuensi yang perlu disatukan. Karena semua orang-orang yang akan membantu Pak Prabowo ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tentu pendekatannya, berbedanya pengalaman, berbedanya pemikiran, kemudian daya jelajah yang dimiliki oleh masing-masing pembantu Pak Prabowo, perlu frekuensinya untuk dicune-inkan dengan pemikiran Pak Prabowo. Apa sebetulnya yang diharapkan Pak Prabowo sehingga nanti pemerintahan
ketika Pak Prabowo dilantik 20 Oktober bisa langsung dijalankan secara cepat. Nah, kalau melihat pengelolaan Pak Prabowo seperti ini, sebetulnya kita cukup optimis, Mas Andi. Meskipun banyak pihak menengarai apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sebagai bentuk sandra dari Pak Jokowi, kemudian masih adanya belum selesainya diskusi-diskusi di belakang layar. Tapi meskipun itu semua ada di permukaan, tapi saya melihat ada optimisme baru yang bisa kita lihat dari upaya pengelolaan Pak Prabowo dalam menyusun kabinetnya ketika kemarin 2 hari parade untuk berdiskusi dengan calon-calon pembantunya. Dilanjutkan kemudian 2 hari mengumpulkan mereka secara bersama-sama untuk diberikan pemahaman apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tentu ini tradisi bagus yang bisa dilakukan oleh Presiden, dan optimisme terhadap pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan secara lebih cepat ketika nanti sehari setelah dilantik bisa kita kemukakan di ruang publik, Mas Andi. Artinya kalau kita bisa melihat langkah yang dilakukan Prabowo Subianto terkait dengan pembekalan, kemudian melakukan diskusi terhadap kabinet yang akan nantinya, walaupun memang belum 100% fix ya Bang Ap ya. Tapi kalau dengan langkah ini apakah sebagai cara Prabowo Subianto untuk melakukan pematangan terhadap kabinetnya agar setelah 20 Oktober ini bisa tancap gas, Bang Ap? Tentu, Mas Andi. Saya memiliki pengalaman beberapa kali untuk memimpin beberapa organisasi. Baiknya perencanaan, kemudian perencanaan itu kita komunikasikan dengan mapan dengan orang-orang nanti yang akan kita delegasikan tugas di sektornya masing-masing, ini akan sangat membuat efektif kinerja sebuah organisasi. Dan saya melihat Pak Prabowo sudah cukup memahami ini. Semua pemikiran beliau yang sudah diangan-angankan sejak lama, bahkan 4 kali harus berkontestasi dalam proses pemilihan presiden, dan baru kali ini beliau mendapatkan amanah, tentu akan ditangani Pak Prabowo dengan cukup serius. Hasrat Pak Prabowo, kalau saya melihat dari pidatonya, keseriusan dalam perbaikan Indonesia sangat kentara. Dan itu sudah dibuktikan dengan seriusnya beliau dalam mengelola semua kepentingan kekuatan politik, mencoba untuk memberikan situasi stabilitas politik dalam waktu segera ketika beliau memimpin, dengan cara mencoba merangkul semua kekuatan politik yang ada untuk bisa turut membantu dan turut serta dalam pemerintahan ke depan. Memang tetap menimbulkan banyak kritik, tapi saya lebih suka melihat sisi poin dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sebagai upaya untuk segera bisa melejitkan Indonesia yang dari negara berkembang menjadi segera negara maju. Yang kedua, sebetulnya dengan kekuatan SDA yang kita punya, jika ini dikelola dengan cukup mapan, sebetulnya Pak Prabowo, kalau saya lihat dari pidatonya, sangat meyakini itu bisa menolkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, tentu proses-proses angan-angan ini harus melalui tahapan-tahapan, dan kalau kita melihat tahapan pertama dalam penyusunan orang-orang yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet, sebetulnya optimisme bisa kita kemukakan ke permukaan, Mas Andi. Baik Bang Ap, ini kalau mencermati kalau kemarin ini sudah 3 hari berjalan ya proses ini dari pemanggilan para tokoh di Kertanegara, kemudian juga ada pembekalan. Yang menjadi sorotan adalah kalau dihitung ini jumlah parpol yang ada di parlemen seperti itu, ini semuanya sebenarnya sudah terakomodasi Bang Ap. Tadi kalau Bang Ap sendiri bilang PKS sudah menyodorkan nama yang dari profesional seperti itu, kemudian juga PDI Perjuangan. Ini juga sudah terakomodasi dengan hadirnya Budi Gunawan di pembekalan pada Rabu kemarin, Bang Ap. Terus juga kalau berbicara soal bagaimana hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri terkait dengan kelanjutan yang akan bertemu dalam waktu dekat, bahkan sebelum pelantikan 20 Oktober, ini nampaknya sudah berapa persen, Bang Ap? Iya. Sebetulnya untuk parpol-parpol yang ada di parlemen belum 100% terrepresentasi dari nama-nama yang hadir ke Kartanegara, Mas Andi. Partai Nasdem memang memilih untuk tidak menyodorkan nama, meskipun Bang Dasko sendiri telah menyatakan akan ada pertemuan khusus antara Pak Prabowo dengan Surya Paloh dalam waktu dekat untuk membahas hal itu. Akan tetapi untuk PDIP sebetulnya sinyal yang sudah sering kita diskusikan semakin menguat dengan nomor 1, ketika hari Selasa kemarin
Bu Mega mengutus nama sosok yang cukup kuat di internal PDIP, yaitu Pramono Anung, untuk hadir ke Kartanegara dalam rangka menyampaikan pesan Bu Megawati. Jika memang tidak ada sinyalemen kuat akan adanya diskusi terkait kerjasama membangun bangsa ke depan, rasanya agak cukup sulit untuk bisa seorang Pramono Anung yang saat ini maju menjadi calon pilkada DKI Jakarta, kemudian hadir ke Kartanegara. Tentu ini membawa pesan-pesan khusus dari Ibu Mega. Nomor 2, indikator kuat lainnya adalah kemarin hari Rabu, ya hari Rabu ya. Iya. Hari Rabu, ketika dilakukan pembekalan Budi Gunawan yang memang santer kemarin terdengar diberhentikan dari Kepala BIN. Ternyata pemberhentian ini hanya prosedural yang dilakukan oleh Pak Prabowo karena memang Budi Gunawan akan diberikan tugas yang lain. Dan kita tahu pemberhentian dari Kepala BIN tidak bisa dilakukan secara prerogatif oleh Pak Prabowo karena Kepala BIN proses pengisiannya harus melibatkan lembaga legislatif, yaitu DPR RI. Itu kenapa kemudian ada proses fit and proper test yang tanggal 16 sudah dilakukan oleh DPR, meskipun alat kelengkapan dan komisinya belum terbentuk, tapi langsung dilakukan oleh pimpinan-pimpinan DPR. Agar kenapa nanti Pak Herindra yang disinyalir kuat akan bisa, yang sudah ditunjuk oleh Pak Jokowi menjadi calon pengganti Pak BG, itu bisa dilantik secara bersamaan dengan kabinet yang baru. Nah, hadirnya Pak Budi Gunawan ini juga menjadi sinyal kuat terkait dengan PDIP yang sepertinya selangkah lagi akan melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Akan tetapi proses pengelolaannya masih cukup baik, Mas Andi. Kita tahu bahwa hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi sampai detik ini belum nyaman-nyaman amat gitu ya. Dan untuk melakukan ini, ternyata pengelolaan Pak Prabowo juga saya lihat cukup elegan. Dalam sepekan kemarin, Pak Prabowo 2 kali bertemu dengan Pak Jokowi secara privat. Yang pertama di pelataran Senayan, yang kedua Pak Prabowo langsung hadir khusus ke Solo. Dalam konteks hubungan dengan Bu Mega, komunikasi tokoh-tokoh Gerindra dengan Mbak Puan masih cukup baik. Kemudian juga ketika pemanggilan parade menteri kemarin, calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan itu, juga ada nama Pramono Anung yang dikirim oleh Bu Mega untuk melakukan diskusi khusus dengan Pak Prabowo. Nah, saya melihat pengelolaan Pak Prabowo terhadap 2 kepentingan ini yang Pak Prabowo ingin tetap ada persatuan dalam konteks kabinet yang akan dibangun, masih sejauh ini mendapatkan penataan cukup proporsional dari Pak Prabowo. Baik, Bang Ab. Dan sepertinya Bang Ab, nanti terkait dengan bagaimana pengelolaan Prabowo Subianto tadi menarik kalau Bang Ab bilang Pak Prabowo berada di tengah-tengah 2 kepentingan ini. Nanti tapi kita akan membahas lebih mendalam, tapi harus jeda dulu Bang Ab. Pemirsa, usai jeda sorotan utama akan kembali. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV terkait dengan bagaimana pengelolaan kabinet dari Prabowo Gibran. Ini pasti muncul terkait dengan bagaimana posisi PDI Perjuangan yang sampai dengan detik ini belum ada kepastian. Walaupun memang ada beberapa tokohnya seperti Pramono, kemudian juga ada dari Budi Gunawan yang ikut dalam pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sebelum kita terpotong jeda Bang Ab, ini bagaimana posisi Prabowo Subianto seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa Pak Prabowo sampai dengan saat ini masih berada di tengah-tengah di antara dua kepentingan, yaitu ada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sampai dengan detik ini sebenarnya hubungannya belum baik-baik saja Bang Ab. Ya, sebagaimana tadi sudah sempat kita singgung Mas Andi ya, memang saya melihat hubungan beliau berdua ini sampai detik ini masih belum mapan, Pak. Belum begitu mapan gitu ya. Meskipun ada indikator kemarin Pak Budi Gunawan ketika meresmikan gedung amanah yang menjadi representasi anak muda di Aceh untuk ekonomi kreatif dan lain-lainnya, Pak Budi Gunawan sempat memuji Pak Jokowi sebagai presiden dengan approval rating terbaik yang pernah ada di ujung masa jabatannya. Pak Budi Gunawan juga memberikan apresiasi terhadap Pak Jokowi yang menjadi presiden dengan perhatian cukup serius tidak hanya di Pulau Jawa namun juga di wilayah-wilayah terpencil seperti Aceh, kemudian wilayah-wilayah Indonesia Timur. Ini sempat dikemukakan oleh Pak Budi Gunawan kepada Pak Jokowi ketika meresmikan gedung amanah yang ada di Aceh, Mas Andi. Nah, melihat ini semoga menjadi sinyal baik. Kita tahu bahwa Pak Budi Gunawan adalah sosok yang kalau memang meskipun beliau ini tidak punya KTA PDIP ya, akan tetapi posisi beliau dengan Bu Mega kalau bisa saya kemukakan sangat dekat gitu. Mungkin bisa diumpamakan dengan jari telunjuk dan jari tengah gitu. Meskipun beliau ini tidak memiliki KTA secara resmi atau tidak resmi menjadi kader PDIP, namun sepertinya kedekatan beliau dengan Bu Mega dengan berbagai macam komunikasinya jauh lebih dibandingkan sebagai kader partai. Sehingga apa yang mau saya kemukakan, Pak Budi Gunawan memang bisa kita jadikan rujukan sebagai indikator sikap Bu Mega terhadap pemerintahan Pak Prabowo yang ada. Dengan hadirnya beliau mengikuti pembekalan di Hambalang pada hari Rabu yang lalu, lagi-lagi bisa kita katakan bahwa itu sinyal kuat bahwa PDIP sepertinya selangkah lagi akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Akan tetapi, lagi-lagi elit-elit PDIP juga masih mengemukakan, masih menunggu titah dari Bu Megawati. Tentu pertemuan nanti hanya akan menjadi ujung. Hingga saat ini, jika pertemuan itu belum terlaksana, tentu kompromi dan diskusi di belakang layarnya belum selesai nih Mas Andi. Saya nggak tahu apakah diskusinya sebegitu rumitnya sehingga pertemuan ini masih bisa belum dijalankan antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Akan tetapi saya mendapatkan informasi bahwa tidak lama lagi pertemuan itu segera bisa dihelat. Mungkin juga segera sesaat setelah pelantikan atau bahkan sebelum pelantikan.
Bahkan ada sinyalemen pertemuan akan dijalankan ketika Pak Prabowo menggelar ulang tahun pada tanggal 17 ya. Kita tunggu aja apakah nanti pertemuan ini bisa dilakukan di ulang tahunnya Pak Prabowo. Baik. Namun ini semua Baik Bang Ab, ini ya, kalau Mas Andi, mencermati dari bagaimana nantinya pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, ini juga beberapa waktu yang lalu ini Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wapres terpilih dengan didampingi oleh Ketua Harian DPP Gerindra Bang Dasko ini sebagai orang terdekat dari Prabowo Subianto, ini sowan ke rumah pribadi dari Presiden Jokowi di Solo seperti itu. Ini apakah ada pembahasan terkait bagaimana nantinya Prabowo Subianto melakukan pencocokan atau melakukan komposisi kabinetnya sendiri, kemudian juga apakah dalam pertemuan itu pembahasan rencana pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini turut dibahas Bang Ab. Karena kan kalau kita bisa melihat setelah itu ada sosok Pramono muncul di Kertanegara. Seperti yang kita ketahui Pramono ini merupakan orang terdekat Jokowi Bang Ab. Ini bagaimana melihatnya Bang Ab? ya kita ini kan memang berada di ranah yang agak jauh ya Mas Andi ya, sehingga apa isi pertemuannya tentu Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta Bang Dasko yang bisa memahami itu, dan sampai detik ini belum ada informasi yang bisa dikemukakan secara resmi. Akan tetapi sinyalemennya bisa kita lihat. Saya yakin misalnya Mas Andi, adanya pergantian kepala BIN dari Pak BG pindah ke Pak Herindra itu juga buah dari pembicaraan yang dilakukan Pak Prabowo dua kali dalam sepekan itu. Salah satunya saya sangat meyakini itu yang dibicarakan di Solo. Bagaimana proses pergantian itu dilakukan dan ditandatangani oleh Pak Jokowi dan diusulkan oleh Pak Jokowi agar nanti Pak Herindra sepertinya langsung bisa dilantik bersamaan dengan susunan kabinet yang baru. Di saat bersamaan nanti Pak BG juga akan diberikan posisi baru, dengar-dengar akan menjadi posisi paling depan, karena kalau kita lihat pada saat pembekalan Pak BG duduknya paling depan Mas Andi. Biasanya tokoh-tokoh yang duduk paling depan itu berarti menunjukkan posisi menteri apa yang akan mereka jabat. Nah biasanya yang paling depan ya kalau nggak Menko gitu kan. Kalau kita lihat juga indikatornya cukup kuat. Tentu pembicaraan secara privat oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, salah satunya adalah mungkin yang sudah bisa kita lihat adanya pergantian kepala BIN, karena saya yakin Pak Prabowo agak cukup nyaman nanti dengan Pak Herindra karena beliau adalah sekarang Wakil Menhan dan sudah lama bekerja sama ketika Pak Prabowo menjadi Kemenhan ya, sehingga nanti komunikasinya bisa lebih mapan. Nah, apa hasil-hasil yang lain tentu saya yakin bagaimana kabinet ini terbentuk, nama-nama yang 16 menteri itu masih terwadahi, proses keberlanjutan seperti dikemukakan oleh Pak Pratikno bahwa itu membahas tentang keberlanjutan pemerintahan ke depan, tentu diskusi sekitar itu. Apakah hubungan dengan Bu Mega tetap akan dibahas? Mungkin saya bisa menjawab tidak tahu, tapi kalau kita bisa membaca sinyalemennya, setelah pertemuan itu kan kemudian Pak BG ketemu Pak Jokowi di mana? Di Aceh ketika meresmikan Gedung Amanah. Tentu sinyalemen seperti ini bisa kita baca sebagai sepertinya memang kedua belah pihak sudah mulai bisa memahami situasi Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo juga dalam pengelolaannya tidak terlalu terhimpit rumit untuk mengambil keputusan. Baik, dan Bang Ab, saya potong sebentar. Ya. Tadi menarik soal bagaimana keduanya diprediksi sudah mulai memahami. Artinya keduanya ini adalah sosok dari Presiden Jokowi, kemudian Megawati Soekarno Putri. Apakah benar ini adalah bentuk dari kedua belah pihak ini memahami dan tidak ingin meribetkan dalam tanda kutip nanti pemerintahan Prabowo Gibran? Iya, yang saya sebut memahami bukan Pak Prabowo, bukan Mega memahami Jokowi atau sebaliknya, tapi beliau berdua sepertinya memahami Pak Prabowo. Gitu. Kita lihat penghormatan terhadap Pak Prabowo oleh beliau berdua masih cukup mapan, meskipun untuk hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega saya belum tahu kelanjutannya akan seperti apa. Tapi saya melihat sinyalemen dalam beberapa pekan terakhir ini terhadap Pak Prabowo sudah mulai cukup membaik. Meskipun hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi masih belum mapan, dua-duanya sudah mencoba untuk istilahnya kalau saya mengambil konsep, sudah mulai lega hati untuk bisa memahami posisi Pak Prabowo.
Meskipun ada friksi dengan Pak Jokowi misalnya, Bu Mega masih tetap mengirimkan Pak Mas Pram untuk bisa mengirimkan pesan kepada Pak Prabowo. Pun sebaliknya, Pak Jokowi meskipun ada friksi dengan Bu Mega, tapi 2 kali masih meluangkan waktu untuk bertemu secara privat, di mana kita tahu Pak Jokowi adalah secara definitif masih Presiden Republik Indonesia sampai tanggal 20. Tentu ini tak lepas dari pengelolaan baik Pak Prabowo dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan ini untuk menyusun pemerintahnya ke depan, dan ini adalah seni yang tidak mudah. Tentu pengalaman Pak Prabowo sudah cukup bisa menjadi tonggak untuk bagaimana pengelolaan pemerintahan di tengah kepungan kepentingan politik yang kadang-kadang tidak mudah untuk bisa dieksekusi, Mas Andi. Dan ini tentunya akan menjadi indikator baik karena seperti kita tahu nih Mas Andi ya, pembekalan, penetrasi utama persoalan yang harus disampaikan kepada menteri, titik tekannya adalah pemahaman tentang geopolitik global. Pematerinya tidak kaleng-kaleng, harus tokoh-tokoh dari luar negeri yang bisa memberikan gambaran utuh bagaimana konflik yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana Laut Cina Selatan nanti akan ke depan berimplikasi terhadap Indonesia, dan bagaimana kerjasama kawasan Asia dan Asia Tenggara serta Asia Timur ini nanti dalam konteks politik global. Geopolitik global menjadi salah satu titik penting Pak Prabowo, penekanan terhadap kabinet yang akan membantunya, karena ini salah satu ancaman dan tantangan terberat ketika Pak Prabowo resmi dilantik menjadi presiden. Baik, Bang, ini soal balik lagi nih, soal hubungan bagaimana Megawati bersama dengan Presiden Jokowi. Kalau tadi Bang Ab bilang sebenarnya keduanya sudah mulai berdamai, legowo seperti itu ya dalam tanda kutip Bang Ab ya. Artinya upaya yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam melakukan transisi yang mulus ini sebenarnya sudah cukup efektif. Bahkan sudah bisa dibilang ini sudah 90% Bang Ab. Ya, pengelolaan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan orang-orang penting di sekelilingnya sangat bisa mewadahi kepentingan-kepentingan politik yang ada, plus menggabungkan itu dengan komposisi profesional. Lagi-lagi kita tadi merujuk, Mas Andi mengemukakan bahwa kabinet Pak Prabowo akan hanya 38% diisi oleh perwakilan partai politik. Sisanya akan dikelola oleh profesional yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Sehingga pengelolaan terhadap akomodasi kekuatan politik tetap terwadahi, pun tidak menimbulkan asas keprofesionalitasan dalam mengurus sektor masing-masing. Tentu ini akan menjadi optimisme baru terhadap pengelolaan yang dilakukan Prabowo dan orang-orang penting di sekitarnya, meskipun memang tetap hadir banyak kritik yang menggumuli upaya Pak Prabowo dan timnya dalam menyusun kabinet. Tentu dalam politik kita tidak bisa menyenangkan semua pihak dalam mengambil kebijakan, akan tetapi manfaat paling banyak harus tetap menjadi prioritas, dan saya melihat Pak Prabowo upaya lebih ke arah sana, mengkonsolidasikan kekuatan politik yang ada untuk menciptakan stabilitas politik yang ini nanti akan dipakai dalam rangka pondasi melakukan pembangunan ekonomi nasional biar Indonesia bisa cepat untuk melejit menjadi negara maju. Proyeknya jelas, 2045 akan menjadi Indonesia emas, dan tentu jika stabilitas politik tidak tercipta, maka impian ini agak cukup terbengkalai seandainya konflik-konflik terus terjadi seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Pembangunan yang sudah dilakukan hancur seketika ketika perang terjadi. Kemudian beberapa negara yang negaranya selalu dikisruhkan oleh urusan politik, Myanmar misalnya, kemudian beberapa waktu di negara-negara kita, Thailand misalnya. Kalau ini terus stabilitas politik selalu mengganggu ritme pembangunan ekonomi yang terjadi seperti yang sekarang, tentu ini tidak menjadi indikator baik untuk pembangunan Indonesia ke depan. Dan saya melihat Pak Prabowo cukup memahami itu, sehingga upaya dalam menciptakan stabilitas politik dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi itu prioritas utama Pak Prabowo yang kemudian ditaklaikan sebagai kabinet persatuan. Baik Bang Ab, ini kalau berbicara dari tadi segmen 1 sampai dengan segmen sekarang nih Bang Ab, segmen ketiga, segmen terakhir, ini kalau bisa melihat, kalau diprediksi jalannya roda pemerintahan dari Prabowo dan Gibran ini bisa diprediksi
tidak ada riak-riak politik ya Bang Ap ya? Saya berharap ya Mas Andi ya, upaya pembenahan yang dilakukan Pak Prabowo saat ini dengan berdiskusi mapan dengan calon kabinetnya, kemudian setelah diskusi diberikan pemahaman terhadap apa yang sekarang ada di pikiran Pak Prabowo, tidak kemudian menjadi rute pengulangan terhadap susunan kabinet yang dilakukan Pak Jokowi. Kita tahu ya Mas Andi, Pak Jokowi itu selama 10 tahun memerintah 12 kali melakukan reshuffle kabinet. Saya sangat berharap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menjadi pondasi penting sehingga dalam perjalanan untuk reshuffle kabinet untuk melakukan pergantian satu orang kepada ke orang lain karena dipandang tidak capable dalam melakukan tugasnya, ini bisa agak jarang terjadi. Apakah ada pergantian kabinet nanti di Pak Jokowi, Pak Prabowo? Saya mensinyalir itu tetap ada karena koreksi dalam perjalanan pembangunan tentu akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Akan tetapi saya berharap tidak sesering yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya mencatat dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini 12 kali melakukan reshuffle kabinet. Nah, saya berharap upaya yang dilakukan Pak Prabowo sekarang dalam memanggil nama-nama tokoh yang akan membantu beliau, kemudian diberikan arahan staff briefing yang langsung untuk bisa diterjemahkan, yang itu tidak melalui perantara lagi, langsung disampaikan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Saya berharap ini membangun kimia yang lebih mengikat antara Pak Prabowo dengan pembantunya, sehingga nanti ini akan memudahkan jalannya roda pemerintahan yang berujung terhadap tidak mudah terjadinya reshuffle kabinet, karena ini nanti akan membuat stabilitas politik nasional akan terancam, Mas. Baik Bang Ap, kita harapkan jalannya roda pemerintahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakebuming Raka ini ke depannya supaya berjalan dengan baik, damai, kemudian juga cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 semoga tercapai ya Bang Ap ya. Bang Ap, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama di Sorotan Utama kali ini. Terima kasih Bang Ap. Pemirsa, kita harapkan kabinet dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini sedang digodok atau sedang dibentuk. Berbagai tokoh dari kalangan profesional maupun dari politik. Ini juga menjadi tokoh-tokoh yang menjadi incaran dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk kabinetnya untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Kita harapkan kabinet berjalan dengan damai, lancar, dan tentunya program visi dan misi dari Prabowo Gibran ini bisa terlaksana dengan damai. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.